Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Umi Atiyah dalam pelajaran Civic Education atau kita kenal dengan PPKN untuk edisi upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Anak-anak Ibu yang tercinta, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu yang bersifat besar dan monumental bagi negara Indonesia maupun yang bersifat kecil. Dan Ibu ingatkan kembali bahwa kasus HAM yang paling berat itu kita kenal kemarin dengan istilah genosida. Mengapa perlu adanya upaya penegakan hak asasi manusia? Ini kalau kita lihat bertambahnya waktu, maka bertambah pula banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini dikarenakan banyak orang yang sudah tidak menghargai hak asasi orang lain. Padahal memang kita mempunyai hak asasi, tetapi hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Di negara Indonesia, upaya penegakan HAM dilakukan oleh suatu lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, yaitu Komnas HAM. Penegakan HAM ini nanti di dalamnya terkandung makna bahwa adanya penghukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Upaya penegakan HAM di Indonesia, kalau kita lihat, sudah dilakukan oleh negara Indonesia semaksimal mungkin dengan menitik beratkan pada beberapa aspek hak individu maupun kelompok sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM secara khusus. Di sana diatur juga hak hidup, hak berkeluarga, hak mendapatkan keadilan, hak atas rasa aman, dan lain sebagainya. Yang juga ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 28A sampai dengan J. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia secara lembaga antara lain membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau kita kenal dengan Komnas HAM melalui Kepres nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Kemudian mengeluarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada tanggal 23 September 1999. Itu ada juga Pengadilan Hak Asasi Manusia ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Kemudian pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. KPAI hadir di negara Indonesia ini dikarenakan adanya eksploitasi terhadap anak, kemudian adanya kekerasan terhadap anak sehingga mengganggu pertumbuhan anak sebagai generasi berbangsa. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Itu dibentuk berdasarkan Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Kenapa muncul Komnas Perempuan ini? Ini karena tuntutan dari masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Karena kalau kita lihat kasus per kasus di negara kita ini, kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Dalam menegakkan hak asasi di negara Indonesia, maka bangsa Indonesia mengacu atau berpegang pada dua hal yang utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang kemudian diikuti oleh peraturan perundangan yang lainnya. Kemudian tentunya karena bangsa Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri, maka dalam pelaksanaan HAM kita tetap harus memperhatikan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, dan politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun. Sesuai tentunya dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam PBB, bahwa kita harus saling menghormati kedudukan yang sama di dalam bernegara. Kemudian dalam pelaksanaannya,
Pemerintah harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM dan menyesuaikannya dengan hukum di negara kita atau hukum nasional kita. Selanjutnya kita masih berada di materi tentang penegakan HAM melalui lembaga yang dibentuk pemerintah. Kita kembali lagi ke Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini sangat penting artinya karena lembaga inilah yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Salah satu fungsi dari Komnas HAM adalah pengkajian dan penelitian mengenai instrumen HAM internasional. Kenapa harus dikaji? Karena instrumen HAM internasional ini selalu mengalami perubahan karena selalu disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terus berkembang dan bertambah luas dampaknya bagi dunia. Manakala terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka Komnas HAM di sini berfungsi juga sebagai mediasi bagi para pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Biasanya penyelesaian perkara melalui berbagai cara yang dilakukan oleh Komnas HAM bisa diawali dengan konsultasi, negosiasi, kemudian memediasi antara dua pihak, konsiliasi, dan penilaian oleh para ahli. Dan yang lebih penting lagi bahwa Komnas HAM bisa merekomendasikan sebuah kasus kepada DPR agar untuk ditindaklanjuti. Ini karena mungkin biasanya kasus tersebut dianggap sangat krusial dan berdampak cukup luas. Ada lagi lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap hak warga negara, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contohnya adalah bahwa salah satu aturannya adalah penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Untuk menghindari pertikaian atau sengketa antara produsen dan konsumen, maka tentunya antara produsen dan konsumen harus mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk dasar hukumnya, yang menjadi seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah Undang-Undang Dasar 45, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Tadi kita telah membahas tentang lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai wujud penegakan HAM di negara Indonesia. Untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang instrumen yang mendukung penegakan HAM di negara Indonesia. Instrumen HAM yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagai instrumen HAM yang paling tinggi di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 juga sebagai konstitusi ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan yang dibentuk oleh Presiden Nelson Mandela setelah kasus apartheid di sana, sehingga dengan adanya komisi ini maka diungkap kembali. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR nomor yang terjadi 17 pada masa apartheid. Perlu Ibu sampaikan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini yang dibentuk berdasarkan TAP MPR ini berisi pengakuan atas piagam hak internasional dibatalkan oleh Deklarasi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tentang hak asasi manusia, kekuatan hukum yang mengikat. Di mana undang-undang ini memuat secara rinci cakupan HAM, baik komisi ini, perlindungannya, perilakunya, tidak hingga menghargai hak asasi individu lainnya. Negara Indonesia dalam perlindungan dan penegakan HAM telah melakukan berbagai upaya yang cukup maksimal, di antaranya dengan membuat berbagai peraturan dan berbagai lembaga yang mendukung pelaksanaan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia juga mengesahkan 7 instrumen HAM internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,
Maka tadi Ibu terangkan tentang perlindungan perempuan. Ada lembaganya, Lembaga Perlindungan Terhadap Perempuan. Kemudian ada Konvensi Anak, kita juga ada, sudah kita buat lembaganya itu KPAI. Ada Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Bagaimana sih upaya pencegahan pelanggaran HAM? Sehingga minimal atau kita bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Pertama adalah dengan cara menegakkan supremasi hukum. Jadi hukum itu adalah panglima tertinggi dalam sebuah negara. Sehingga tidak ada pilih tebang atau tebang pilih dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian, demokrasi harus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian, meningkatkan pelayanan publik, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan partai politik dalam mengawasi pelaksanaan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, meningkatkan profesionalitas para aparat keamanan dan penegak hukum. Kemudian, menyebarluaskan atau mensosialisasikan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan atau melalui sekolah. Kemudian meningkatkan harmonisasi antar warga masyarakat. Untuk pencegahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dari mulai terkecil yaitu dari lingkungan keluarga dengan cara adalah pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai agama di dalam kehidupan keluarga. Kemudian mempelajari segala sesuatu tentang HAM. Terkadang masih banyak orang-orang yang hak asasinya belum ia peroleh. Masih banyak yang diam saja ketika hak asasinya dilanggar, dihalangi atau dikurangi. Terakhir, untuk pencegahan pelanggaran HAM ini adalah menegakkan HAM dengan berbuat baik. Tentunya setelah mendapat pendidikan karakter, hasil dari pendidikan itu sendiri harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar suasana kondusif bagi penegakan hak asasi manusia dapat tercapai dan menjadi harmonis dalam kehidupan kita bersama. Adapun untuk pencegahan terhadap pelanggaran HAM ini ada dua cara, yaitu dengan secara represif, di mana tindakan-tindakan yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan penyusunan mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM sehingga semua berjalan efektif. Kedua, membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan tanpa membeda-bedakan status pelaku dan menjunjung atas praduga tidak bersalah. Ketiga, memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban terhadap pelanggaran HAM sehingga proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut berjalan secara efektif. Kemudian, yang secara preventif yang dapat kita lakukan adalah memberdayakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan membentuk badan-badan khusus yang mengurusi masalah-masalah khusus. Misalnya ada khusus untuk anak, untuk perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian sosialisasi HAM kepada semua kelompok dan tingkatan dalam masyarakat. Kemudian mencabut dan merevisi semua undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemudian membentuk lembaga yang membantu pelanggaran hak asasi manusia dalam mengurus kompensasinya dan rehabilitasi. Terakhir adalah menjunjung tentunya peraturan dan nilai-nilai hak asasi manusia.